Apa sebab percaya ada surga, ada neraka? Apa sebab percaya ada pahala, ada dosa? Apa sebab percaya janji-janji Allah, umpamanya pada masa yang akan datang orang-orang beriman akan diberi kemenangan? Apa sebab percaya? Kan belum terjadi lagi. Karena ada yang kita sebut gaib, ada yang kita sebut nyata. Gaib, nyata. Ada yang gaib, ada yang nyata. Surga neraka itu gaib atau nyata? Gaib. Pahala dosa itu gaib atau nyata? Gaib. Masa yang akan datang itu gaib atau nyata? Gaib. Percaya tidak dengan yang gaib-gaib itu? Apa sebab percaya? Hah? Apa sebab percaya ada surga, ada neraka? Apa sebab percaya ada pahala, ada dosa? Apa sebab percaya janji-janji Allah, umpamanya pada masa yang akan datang orang-orang beriman akan diberi kemenangan? Apa sebab percaya? Kan belum terjadi lagi. Karena Allah yang memberitahukannya kepada kita. Jadi berdasarkan wahyu pemberitahuan Allah itu, maka kita mempercayai yang gaib-gaib. Itulah dia kawasan keimanan. Itu dia wilayah keimanan. Jadi wilayah keimanan itu wilayah yang berkaitan dengan yang gaib-gaib. Kaum Nabi Ibrahim itu dia keluar dari itu. Dia masuk kepada kawasan yang nyata. Tuhannya Tuhan yang nyata. Berhala. Dia lihat dulu Tuhan itu, barulah dia percaya pada Tuhan. Sementara keyakinan itu, kepercayaan itu, agama itu dia masuk ke dalam kawasan yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu sandaran itu. Maka untuk membuktikan seorang itu beriman atau beriman, bukan mereka itu berpuas dengan apa yang difahami akal baru beriman, tidak. Tetapi kalau memang ia itu adalah wahyu dari Allah, maka mereka fahami atau tidak mereka fahami, mereka mempercayai. Salat subuh berapa rakaat? Mengapa tak 3? Oh, subuh itu 2 itu karena baru bangun tidur itu banyak yang masih belum segar badannya. Maka kalau banyak-banyak, maka nanti akan memberatkan manusia. Oh, karena itu salat subuh 2 rakaat. Kalau karena itu berdasarkan kepuasan akal, tak jadi dia perkara keimanan. Tawaf 7 putaran. Mengapa 7 putaran? Ya, karena Allah yang merintahkannya. Karena ia adalah sebagai ibadah, kawasan keimanan, sudah terima aja 7. 2,5%. 2,5%. Jadi ada diserahkan kepada akal untuk menentukan? Tidak ada, itu bukan kawasan akal. Maka kawasan agama itu, kawasan kepercayaan itu adalah kawasan keimanan. Maka mesti berdasarkan kepada wahyu. Disinilah perlunya wahyu itu. Maka diturunkanlah wahyu kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Muhammad. Dan yang berkaitan dengan wahyu itulah agama. Tapi sekarang manusia tak mau masuk ke kawasan wahyu itu, kawasan agama itu. Tidak, kami mau yang nyata-nyata saja. Makan. Setelah makan apa? Minum. Apalagi rumah. Harta. Akhirnya yang berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib diabaikan. Padahal hidup sebenarnya di dunia ini adalah berkaitan dengan perkara yang gaib itu. Nanti yang akan ditanya nanti dalam kubur, ini kan perkara gaib lagi ini. Masuk saja mayat dalam kubur, yang pertama kali ditanyakan apa? Siapa Tuhan kamu? Tuhan itu gaib atau nyata? Kalau tak percaya kepada yang gaib, bagaimana mau menjawab nanti man rabbukum? Siapa Tuhan kamu? Maka bagaimana orang yang tak mengenal tentang perkara yang gaib nanti dalam kubur? Tak bisa dia jawab. Siapa Tuhanmu? Tuhannya. Karena dia tak tahu siapa Tuhan yang sebenarnya.
Mengapa dia tak tahu? Sebab dia disibukkan dengan perkara yang nyata. Padahal sebenarnya yang mengurus yang nyata ini yang gaib. Karena yang nyata ini tidaklah nyata dengan sendirinya. Ada anda. Dulunya yang nyata ini tak ada. Kemudian menjadi ada. Allah yang gaib itulah mengadakan yang nyata ini. Yang nyata ini nanti sampai masanya habis juga, hancur. Sampai waktunya kiamat. Langit yang nyata ini hancur. Bumi yang nyata ini hancur. Tak ada lagi yang tersisa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa. Yabqa yang kekal itu yang gaib itu. Allah Subhanahu wa taala. Ada yang gaib-gaib lain, tetapi yang paling gaib adalah Allah. Surga neraka gaib, ya. Tapi yang lebih gaib adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kawasan inilah yang mesti kita perkuat ini, kawasan keimanan ini. Nah, dengan apa? Dengan pengajian inilah. Dengan pengajian ini. Tapi tak banyak yang berminat dengan pengajian ini. Sedikit. Tapi kalau di sini nanti ada bagi-bagi nasi ramas, ada sembako, itu kan yang nyata-nyata itu. Nah, maka ramai nanti di sini. Tapi itulah dia hidup kita ini, ujian. Inilah dia hakikat hidup, ujian. Maka para rasul yang diutus itu apakah menjanjikan kekayaan bagi kaumnya? Kubuatkan pabrik-pabrik untukmu wahai kaum-kaumku, begitu? Tidak. Ku sampaikan berita gembira untukmu wahai kaumku, di sana ada surga menantimu kalau kamu mau mengikuti kebenaran. Itu yang disampaikan oleh Rasul. Maka tugas para pendakwah itu lebih berat dari tugas wali kota, bupati, gubernur. Mereka ini mengurusi yang nyata-nyata. Sementara para rasul, para nabi, para pendakwah itu menampakkan, menjelaskan, memunculkan yang gaib-gaib itu untuk dijadikan sebagai pertimbangan. Ya, berat sekali kerja kita ini. Cukup sampai di sini. Inilah tugas Nabi Ibrahim ya. Nanti kita akan sampaikan dalam. Itu sebabnya Nabi Ibrahim itu mau membawa kepada yang gaib itu bagaimana caranya? Dihancurkan semua patung-patung itu, ditinggalkan satu. Meninggalkan yang satu itu untuk apa? Untuk memindahkan kaum itu dari yang nyata kepada yang pandainya Nabi Ibrahim. Nanti kita akan bahas dalam pengajian yang akan datang, insyaallah.